Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Git dapat kiriman soal lagi nih. Soal persiapan SIMAK UI. Ini soalnya masih tentang cermin cekung ya. Sebuah cermin cekung yang radius kelengkungannya 1 meter terletak di lantai sehingga sumbu utamanya tegak lurus ke lantai. Pada T sama dengan 0, sebuah objek jatuh bebas sepanjang sumbu utama cermin dan dari ketinggian 2,8 meter. Objek dan bayangannya bertemu pada saat T sama dengan Oke, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan ada lantai, kemudian ini ada cermin cekung. Nah, terus ini fokusnya ya. Fokusnya itu adalah 0,5 meter, lalu jari-jari kelengkungannya itu adalah 1 meter. Karena jarak fokus itu ini setengahnya dari jari-jari kelengkungan. Nah, setelah itu di sini ada benda, ya kan, S. Lalu jaraknya adalah 2,8 meter dari cerminnya. Nah, dalam posisi seperti ini tuh bayangannya ada di mana sih ya? Pada saat awal ya, kita bisa hitung dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Lalu disubstitusi F-nya ini adalah 0,5, kemudian S-nya jarak benda di sini adalah 2,8. Nah, lalu ini bisa diubah seperti ini bagaimana? Jadi 0,5 yang di sini ya, 0,5 itu adalah 5/10. Tapi karena 1 per gitu ya, jadi dibalik. Berarti 10/5. Nah, jadi seperti ini. Begitu juga yang 2,8 ini. Ini 2,8 berarti artinya 28/10 karena 1 per jadinya 10/28 kemudian dipindahkan ke ruas kiri, makanya jadi dikurang. Lanjut kita samakan penyebutnya ya. Jadi ini 28 dikali 5 itu adalah 140. Nah, karena cuma dikali aja berarti ini kali silang, 28 kali 10 itu 280, 5 kali 10 itu adalah 50. Kemudian dikurang, berarti sekarang menjadi 230/140 sama dengan 1/S aksen. Lalu ini bisa dicoret ya, nolnya menjadi 23/14 sama dengan 1/S aksen. Berarti sekarang S aksen adalah 14/23, ini dibagi, itu nilainya setara dengan 0,6. Nah, berarti pada keadaan awal ya, saat T-nya sama dengan 0 nih, jadi keadaan mula-mula, bayangannya itu ada di jarak 0,6 meter dari cerminnya. Nah, keadaan awalnya seperti ini ya. Jadi di sini ada bendanya, kemudian di sini adalah bayangannya, terus nanti bendanya jatuh bebas ke bawah. Oke. Nah, seiring bendanya jatuh bebas, bayangannya akan naik sampai akhirnya mereka berdua bertemu. Jadi satu garis lurus. Pada cermin cekung, ya posisi mereka bisa sama nih, jadi jarak benda terhadap cermin, jadi segini ya, jarak benda terhadap cermin, sama dengan jarak bayangan terhadap cermin, yaitu mereka bisa ketemu di pusat kelengkungan atau jari-jari kelengkungan. Ini bisa kita tuliskan berarti S sama dengan S aksen, jadi jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nah, sebenarnya dari gambar ini udah bisa ketahuan ya bahwa jarak bendanya itu adalah 1 meter. Tapi bisa dibuktikan nggak sih secara matematis? Pakai rumus yang seperti tadi, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, S aksennya ini kita ganti sama dengan S, karena sama kan? Jadi, seperti ini. Nah, ini kan bisa ditambah ya. Karena penyebutnya udah sama nih, sama-sama S, berarti 1/0,5 karena jarak fokusnya adalah 0,5 sama dengan 2/S. Setelah itu kita kali silang sini, berarti S sama dengan 0,5 dikali 2, maka dapat S sama dengan 1 meter. Oke, kita udah tahu nih bahwa jarak benda ke cermin itu adalah 1 meter. Untuk bisa bertemu dengan bayangannya. Nah, tadi posisi awalnya benda itu kan pada ketinggian 2,8 meter, ya kan?
Kalau sekarang posisi bendanya ada di ketinggian 1 meter, berarti yang sudah dia lalui ini adalah sisanya, yaitu 2,8 dikurang 1. Berapa? 1,8 meter. Jadi H-nya di sini yang sudah dia lalui ya, bendanya sudah melalui sepanjang 1,8 meter. Nah, H di sini yang digunakan untuk gerak jatuh bebasnya. Dimana untuk gerak jatuh bebas, H itu adalah setengah GT kuadrat ya, berarti di sini 1,8 sama dengan setengah kali percepatan gravitasi bumi, karena nggak ada di sini kita anggap aja 10, lalu dikali T kuadrat, setengah dikali 10 ya di sini, berarti 1,8 sama dengan 5 T kuadrat, maka 1,8 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. Nah, 1,8 dibagi 5 itu adalah 0,36 ya. Jadi T kuadrat sama dengan 0,36, maka T adalah akar dari 0,36, hasilnya adalah 0,6 second. Jadi benda ya akan bertemu dengan bayangannya itu pada saat T sama dengan 0,6 second. Jawabannya yang C. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.